Each of you is going to build a covert communications network in your home city. The point of this exercise is to keep your infrastructure up and running securely. Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar? Sehat? Hari ini gimana nih? Semangat, lemes, atau sedih? Cup, jangan sedih dong. Senyum dong. Nah, gitu, senyum. Pada kesempatan kali ini, Mr. M bakal membawakan sebuah film kisah nyata, di mana film ini menceritakan kisah seseorang yang memperjuangkan hak-hak dalam menjaga privasi, ketika negara semena-mena dapat mengakses perangkat warganya, seperti meretas dan dapat mengambil segala info mengenai data privasi. Penasaran bagaimana ceritanya? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset, dan caw ke alur ceritanya. Let's go! Di pembuka film kita diperlihatkan seseorang pria yang bermain rubik di tangannya. Nama pria ini adalah Edward Snowden. Ia adalah seorang programmer di instansi pemerintah yang bernama CIA. Dia juga dikontrak untuk bekerja di NSA. Di sini Snowden dengan seorang wartawan yang bekerja di perusahaan The Guardian yang bernama Glenn dan Laura. Dari sinilah Snowden nantinya akan membongkar program rahasia milik pemerintah, dan Guardian akan menjadi publisher pengakuan Snowden tentang apa yang disembunyikan pemerintah Amerika. Dari sini Snowden mulai menceritakan awal mula hidupnya. Awalnya Snowden adalah seorang prajurit angkatan darat yang beralih kerja menjadi programmer. Keputusannya ini dilakoni karena insiden kecelakaan yang dialaminya sewaktu menjadi seorang prajurit. Dokter menyarankan kepadanya untuk mengabdi kepada negaranya dengan cara yang lain. Yang pada akhirnya Snowden memutuskan bahwa dirinya akan mengabdi di lembaga negara mata-mata. Lembaga itu bernama CIA. CIA ini diketuai oleh seorang direktur yang bernama Corbin. Di hari berikutnya, Snowden datang di pusat pelatihan CIA di pusat Virginia. Ia kemudian bertemu dengan seorang wakil direktur yang bernama Hank Forrester. Ia adalah insinyur di bidang teknologi. Banyak hardware dan software telah dikembangkannya untuk kepentingan negara. Di tempat inilah para agen CIA dilatih. Mereka pun disuruh untuk membuat protokol komunikasi tersembunyi pada suatu jaringan pada waktu 5 jam. Tidak memerlukan waktu selama itu, Snowden dapat menyelesaikan tes dalam waktu 30 menit saja. Each of you is going to build a covert communications network in your home city. The point of this exercise is to keep your infrastructure up and running securely. Dengan kepintaran dan kejeniusannya, ia dapat menyelesaikan program itu dengan sangat cepat. Hal itu pun membuat takjub sang direktur. Kemudian Snowden untuk pertama kalinya ia bertemu dengan kekasihnya yang bernama Lindsay. Mereka berkenalan melalui situs kencan yang bernama Geekmeet. Lindsay yang seksi ini merupakan seorang fotografer. Ia juga tertarik dengan hal politik yang berhubungan dengan pemerintahan. Di hari berikutnya, Snowden kemudian belajar aturan-aturan di CIA. CIA tidak hanya membuat surat perintah secara publik, yang berarti juga secara rahasia. Dan undang-undang itu bernama FISA Corp. Foreign Intelligence Surveillance Act. The FISA Court. Warrants based on suspicion, but these warrants have to be issued by secret courts, so we don't... FISA sendiri sebuah undang-undang yang memberikan wewenang kepada intelijen untuk mengawasi siapa saja yang mencurigakan. Dan ketika Snowden yang sedang menguji sistem di dalam CIA, ia pun mengalami masalah dengan atasannya. Ia dituduh telah meretas jaringan tersebut. Padahal hal itu ia lakukan untuk mencari kekurangan keamanan dalam jaringan tersebut. Karena Snowden telah melihat data sensitif yang ada di server atasannya pun takut jika data sensitif tersebut dapat bocor ke publik. Kemudian ia pun disuruh menghancurkan file arsip yang sudah tidak terpakai lagi. Why don't you take it easy the rest of the day? Go work on the scrubbing pile. That didn't look like it went well.
Saat hendak menghancurkan data, ia bertemu dengan salah satu temannya di sana yang bernama Gabriel. Gabriel ini bukan programmer kaleng-kaleng coy. Ia kemudian menunjukkan suatu program privasi mata-mata milik pemerintahan kepada Snowden yang bernama XKeyscore. Program ini bekerja layaknya search engine Google, namun yang membedakannya Google hanya menampilkan yang sudah dipublikasikan ke halayak. Tetapi aplikasi ini dapat masuk ke hal pribadi seperti chat, VGS, dan data pribadi dan lain-lain. Pokoknya komplit, semua privasi nggak aman jika kalian punya program ini. Program ini dapat memata-matai segala aktivitas yang mencurigakan di masyarakat. Kemudian Snowden bertemu dengan seorang agen CIA. Mereka merencanakan suatu misi untuk menjatuhkan suatu banker yang bernama Marwan. Hal itu dilakukan untuk kepentingan negara, dan untuk menjatuhkan Marwan, Snowden meminta bantuan Gabriel untuk mencari latar belakang si Marwan. Hal itu dilakukan untuk membuat celah mengendalikan si Marwan. Di sini Gabriel menunjukkan kemampuan program XKeyscore yang dapat mengakses webcam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi semua kamera yang ada di HP dan laptop dapat ditembus oleh program ini, dan hal ini sangatlah berbahaya. Jika kalian sedang VGS, ya gitu ya cuy, pokoknya bahaya. Amerika seperti mengendalikan semua privasi yang ada di dunia ini. Dan akhirnya Snowden pun mendapatkan hal yang dapat mengendalikan Marwan, yang ternyata pacar putri Marwan tinggal ilegal di Amerika dengan ibunya. Hal ini pun dimanfaatkan Snowden untuk menekan mental Marwan. He and his Turkish mother are here illegally. That's it. Dan benar saja, saat malam harinya mereka menemui Marwan dan membeberkan semua informasi yang dapat menekan Marwan. Akibat putrinya yang sedang depresi karena pacarnya yang telah dideportasi. Dengan kondisi mabuk, agen CIA ini memiliki sebuah ide, yaitu saat mabuk penduduk di seluruh dunia dilarang mengemudi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh mereka agar Marwan dapat masuk penjara karena mengemudi dengan mabuk. Dan saat di penjara itulah waktunya mereka mengajukan kesepakatan dengannya. Dan kesepakatan itu semata-mata untuk kepentingan negara. Seiring perjalanan waktu, Snowden menjadi khawatir dengan program mata-mata milik NSA yang mana akan mengancam privasi masyarakat. Jika masyarakat ada yang plus-plus, tentu saja negara dapat menikmatinya juga. Tentu saja hal itu sangatlah tidak etis untuk dipertontonkan. Dan saat Presiden Barack Obama kembali terpilih, Snowden kembali dikontrak oleh CIA. Snowden ditempatkan di Geneva yang mana sebelumnya ia juga pernah ditempatkan di Jepang, Meksiko, Australia, dan bahkan Brasil. Di negara-negara tersebut, Snowden ditugaskan untuk menyadap negara-negara tersebut melalui sebuah program buatannya yang bernama Epic Shelter. Melalui program tersebut, Snowden meletakkan sebuah malware di infrastruktur jaringan di negara tersebut. Nah, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ketika suatu hari nanti negara-negara tersebut menjadi musuh bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat dapat melumpuhkannya dalam sekali klik saja, dan negara yang berkhianat akan mati secara total. Hospitals, and the idea was if the day came, longer an ally, it'd be lights out. Yang membuat semua hal pengembang energi di negara tersebut tidak berfungsi, seperti pembangkit listrik, bendungan, dan lain-lain. Selang beberapa waktu, Snowden pun akhirnya menikahi Lindsay, pacarnya, dan mengajaknya pergi di Maryland. Di sini ia bekerja sebagai programmer pada suatu perusahaan. Karena masa kontraknya dengan CIA sedang berlangsung, Snowden pun kembali bekerja di sana. Namun ia kini menjabat sebagai konsultan solusi di bidang program. My official title was solutions consultant. Basically, I was hawking overpriced hardware for a living. Intelligence community's revolving door. Hati Snowden menjadi tersentuh saat 3 pejabat tertinggi sedang menyuluhkan keluhannya dalam penyalahan penggunaan privasi. Akibatnya FBI mendatangi rumah mereka dan memenjarakannya. Pada hari berikutnya, seseorang dengan nama Thomas Drake juga terjadi hal yang sama kepadanya. Yang pada akhirnya Snowden merasa resah karena hal privasi dan ingin membongkar perlakuan dari pemerintah. Like the other 3 guys, Drake was trying to change things from the inside. Hit him with the Espionage Act. Speak out. Do not tell truth to power.
Ia pun telah merasa muak akan pemerintahan dan ia berpikir untuk mempertaruhkan pekerjaannya di NSA atau akan mengungkapkannya. Karena berada dalam tekanan penyakit epilepsi, Snowden pun kambuh sakit. Dokter pun berkata bahwa epilepsi atau kita biasa sebut dengan ayan adalah sebuah penyakit dari bawaan lahir dan akan kambuh jika ia mengalami stres yang sangat berat. Dokter pun menyuruhnya untuk istirahat dan berlibur untuk mengurangi stres. Kemudian di Hawaii, Snowden bekerja di NSA untuk memata-matai Cina. Rupanya juga Gabriel ditugaskan juga di sini. Gabriel mengantarkan Snowden dengan seorang leader keamanan yang bernama Trevor. Dan juga teman barunya ini yang bernama Patrick. Trevor kemudian menunjukkan kepada Snowden sebuah program yang bernama Epic Shelter. Yang mana program itu adalah program yang pernah dibuat Snowden, yang berfungsi sebagai pengumpul data. Parahnya program itu digunakan NSA untuk menaklukkan musuh Amerika. Wait for it. Lights over Missouri. Snowden pun berencana menyempurnakan Epic Shelter dengan database yang telah dikumpul menjadi satu. Yang mana hal ini untuk pusat penyimpanan database untuk hal-hal yang sangat sensitif seperti skandal lain, kenakalan pejabat, teroris, dan lain-lain. Melalui program tersebut, Snowden dapat mengumpulkan informasi dengan sekali klik saja dan program itu ia namai dengan Heartbeat. Selanjutnya, pada acara pertemuan pun penyakit epilepsi yang diderita Snowden pun kambuh. Hal itu terjadi setelah mendengar hal yang tidak manusiawi di pesta perusahaan tersebut. Setelah Snowden sadar, Snowden dipanggil oleh petingginya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Snowden. Ia pun menginterogasi Snowden, yang dimana di sini Snowden berhasil mengelak semua pertanyaan yang ditanyakan atasannya tanpa membuatnya curiga. Dan akhirnya pihak NSA dan CIA yang telah terlanjur curiga kepada Snowden, mereka pun memata-matainya. Snowden yang akhirnya telah mengetahui bahwa rumahnya telah disadap. Ia pun meminta Lindsay untuk pergi dari rumah itu. Lindsay pun akan pulang ke rumah ortunya untuk sementara waktu. Linz, I think it'd be best if you went back to Maryland for a while. You're going away? But just for a little while. No, I can't go. Please, just until I get I back. can't go. I will do this for you. Di hari berikutnya, Snowden mulai mengambil data sensitif milik NSA. Ia pun menyalin seluruh data yang berada di pusat penyimpanan di database NSA. Setelah proses penyalinan data selesai, alangkah mengejutkannya SD card yang ia buat untuk menyimpan malah terjatuh. Namun beruntungnya untuk Snowden, Patrick yang melihat hal tersebut segera langsung menginjaknya. Sehingga Trevor tidak mengetahui jika Snowden telah menyalin data-data penting NSA. Patrick. Yep. Di pusat markas ini tidak diperbolehkan membawa handphone, flash disk, SD card, dan alat penyimpanan lainnya. Itulah mengapa Snowden sangat berhati-hati untuk menyembunyikan SD card tersebut. Lalu ia pun menyimpan SD card itu di dalam sebuah rubik agar nantinya SD card itu tidak terdetek di sinar X-ray. Akhirnya ia pun akan keluar dari tempat ini dan memberikan rubik itu ke petugas yang berjaga agar tidak ketahuan. You ever play with one of these? Yeah, when I was a kid. I can't figure this out. Hey, have a good weekend, man. You too, buddy. All right. Lalu Snowden dengan data rahasianya menemui jurnalis yang terlihat di awal film. Dan program paling rahasia dari pemerintah pun berhasil dipublikasikan melalui media sebagai perantaranya. Dan akhirnya semua orang pun tahu bahwa mereka selama ini telah diawasi oleh pemerintah. Segala aktivitas seperti chat, telepon, dan sinyal diawasi semua oleh pemerintah. Karena kejadian itu, Snowden pun diburu dengan tuduhan pencurian data milik pemerintah. Tapi dengan perlindungan dari media dan segala pihak, Snowden mendapati perlindungan dari Rusia dan dapat tinggal di sana. Dan dijamin pihak Amerika tidak bisa menangkapnya. Di akhir film diperlihatkan pacar Snowden, Lindsay, yang menyusulnya di Moskow, Rusia.
dan mereka pun berdua hidup aman di Rusia. Akhirnya pemerintah Amerika mencabut izin intelijen dalam mengawasi seluruh data-data privasi warga negaranya untuk menghargai hak-hak warga dalam menjaga privasi. Dan Snowden pun dianggap sebagai pahlawan oleh warga Amerika karena telah memperjuangkan hak-hak privasi warga. Dan film pun berakhir. Important information. Government was acting illegally. I don't think he should be brought home. To the degree in which our civil liberties